Materi berikutnya adalah uji hipotesis terhadap rata-rata satu populasi. Jadi, kita melakukan pengujian hipotesis terhadap rata-rata. Nah, apakah yang bisa diuji itu rata-rata saja? Tidak, ragam pun bisa. Intinya yang diuji itu selalu parameter. Rata-rata bisa, ragam bisa, ada satu lagi proporsi juga bisa sebetulnya. Ya. Nah, proses dari pengujian hipotesis mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi misalkan diasumsikan suatu populasi rata-rata umurnya adalah 35, ini disebut sebagai null hipotesis atau hipotesis nol. Nah, populasinya ada berapa? Populasinya 100.000. Dari 100.000 kita ambil sampel banyaknya 500. Dari 500 sampel kita hitung rata-rata umurnya, oh ternyata dapatnya 40. Kemudian kita pengen melihat apakah 40 ini sama dengan 35 yang tadi di hipotesis nol atau tidak. Kalau tidak sama, berarti kita menolak. Menolak apa? Menolak hipotesis nol yang tadi, yang awal yang mengatakan bahwa rata umurnya adalah 35. Ya, jadi konsep dari pengujian hipotesis ini munculnya dari karena dalam suatu penelitian kita mendapatkan data itu data sampel, bukan data populasi. Seandainya kita melakukan penelitian, kemudian data itu adalah data populasi, maka kita tidak perlu melakukan yang namanya pengujian hipotesis. Ya, konsepnya seperti itu. Hipotesis sendiri berasal dari penggalan kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya. Kalau mesti cari tahu dulu dugaannya itu benar atau enggak, berarti dugaannya bisa salah dan bisa benar. Nah, jenis hipotesis ada dua, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H0, hipotesis alternatif biasa dinamakan dengan H1. Nah, secara matematis penulisannya H0 itu ditulis dengan lambang sama dengan. Kalau H1-nya bisa pakai tanda tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Nah, kalau dari penelitian, H1 itu asalnya dari mana? H1 itu asalnya dari tujuan penelitian. Ya, kalau H0-nya itu bisa dari penelitian terdahulu. Ya. Nah, ini ada macam pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis itu macamnya banyak, tergantung dari jenis uji yang mau kita lakukan. Ini dibagi dua, ya. Kita mau melakukan uji apa? Apakah mau menguji hubungan antar variabel atau membandingkan rata-rata? Kalau mau menguji antar variabel, kita mesti lihat dulu skala datanya. Ya, skala variabelnya nominal kah atau interval atau rasio? Kalau nominal kita pakai uji chi-square namanya. Kalau interval dan rasio kita pakai correlation atau regresi, korelasi atau regresi. Nah, kalau kita mau membandingkan rata-rata, kita mesti lihat dulu rata-ratanya. Apakah berasal dari satu populasi, ya berarti ada satu sampel, ataukah dua populasi berarti ada dua sampel. Kalau tiga sampel bagaimana? Kalau tiga sampel juga bisa, cuma tidak saya masukkan dalam diagram ini. Nah, sekarang fokus kita ke yang satu sampel dulu, ya, untuk yang hari ini. Satu sampel, kita mesti ngeliat dulu apakah sigmanya diketahui atau tidak. Kalau sigmanya diketahui, kita pakai uji Z. Kalau sigmanya tidak diketahui, kita mendekati nilai sigma dengan nilai S, berarti kita pakai uji T. Ya. Oke. Nah, sekarang prosedur pengujian hipotesisnya. Yang pertama, yang namanya pengujian hipotesis itu harus dicantumkan dulu hipotesisnya. Hipotesis ada dua macam, ada hipotesis satu sisi dan dua sisi. Bedanya di tandanya saja. Satu sisi itu bisa lebih dari dan kurang dari, dua sisi itu pakai tanda tidak sama dengan. Kemudian kita menentukan jenis uji, karena ini pengujian hipotesis terhadap rata-rata satu populasi tadi ya, berarti ujinya ada dua, uji Z atau uji T. Kalau uji Z kita pakai statistik uji Z, kalau uji T kita pakai statistik uji T. Berikutnya kita menentukan daerah kritis. Nama lain daerah kritis adalah daerah penolakan H0. Daerah kritis ditentukan berdasarkan dua hal. Yang pertama ditentukan berdasarkan nilai alfa, yang kedua tergantung pada hipotesisnya, apakah hipotesis satu sisi atau dua sisi. Alfa itu apa? Alfa itu bisa diterjemahkan sebagai tingkat kesalahan, taraf nyata, atau tingkat signifikansi. Cara menentukannya bagaimana? Alfa itu tidak ada ketentuan yang mesti berapa. Hanya yang lazim digunakan adalah alfa 5% dan 1% dalam ilmu eksak. Kalau dalam ilmu sosial, alfa itu bisa 10% atau 20% karena terkait dengan jenis penelitian di bidang sosial, biasanya terkait sama responden yang tidak bisa dikontrol secara langsung. Ya. Semakin kecil alfa memang semakin bagus. Ya. Saya ambil contoh misalkan alfanya itu 5%. Artinya pengujiannya bisa dipercaya sebesar 95%. Kalau saya tetapkan alfanya 1%, artinya pengujiannya bisa dipercaya sebesar 99%.
Setelah menentukan daerah kritis, kita membuat keputusan. Keputusan itu terima atau tolak H0. Caranya bagaimana? Caranya dengan membandingkan daerah kritis dengan statistik ujinya. Ya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya, setelah membuat keputusan, kita mesti membuat kesimpulan tergantung dari kita menerima atau menolak H0 tadi. Nah, ini untuk pembagiannya, uji hipotesisnya dua sisi atau satu sisi. H0 itu selalu pakai tanda sama dengan, mu sama dengan mu 0. Karena ini uji hipotesis terhadap rata-rata satu populasi, berarti mu 0 nanti akan diganti dengan suatu angka. Kalau untuk H1-nya bisa ada 3 macam, bisa pakai tidak sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Kalau kita pakai tanda tidak sama dengan, berarti itu uji dua sisi. Kalau lebih dari atau kurang dari, berarti itu uji satu sisi. Ya. Kalau mu 0-nya bagaimana ini? Kalau mu 0 itu di H0 sama H1 nilainya pasti sama, tandanya saja yang berbeda. Oke, itu untuk jenis hipotesis. Sekarang untuk statistik uji. Statistik uji ada dua ya, ada Z sama T. Kapan kita pakai Z, kapan kita pakai T? Z digunakan ketika simpangan baku populasinya diketahui. Kalau kita nggak tahu simpangan baku populasinya, berarti kita mendekati simpangan baku populasi dengan simpangan baku sampel. Kita dekati dengan S, itu pakainya T. Nah, ketika ada kerancuan, apakah itu simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel, maka jangan menggunakan patokan simpangan bakunya, tapi gunakanlah patokan N-nya saja. Ketika N-nya lebih dari 30, pakai Z. Kalau N-nya kurang dari 30, pakai T. Terlepas itu simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel. Ini untuk daerah kritis ya. Tadi daerah kritis atau daerah penolakan H0 ditentukan berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan nilai alfa, yang kedua jenis hipotesisnya. Jadi kalau hipotesisnya dua sisi, alfanya itu ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Alfa mesti dibagi dua. Kalau hipotesisnya kurang dari, alfa itu daerah kritis itu ada di sebelah kiri, hipotesis lebih dari, daerah kritis ada di sebelah kanan, dan alfa tidak perlu dibagi dua. Daerah kritis tadi nama lainnya adalah daerah penolakan H0-nya. Sekarang contoh ya. Secara umum, rata-rata diameter mahoni yang berumur 3 tahun adalah 7 cm dengan simpangan baku 0,5 cm. Pada suatu peta diambil 40 sampel pohon mahoni yang berumur 3 tahun, didapatkan rata-rata diameternya adalah 6,2 cm. Berdasarkan data tersebut, dapatkah Anda menerima pernyataan yang menyatakan bahwa rata-rata diameter pohon mahoni yang berumur 3 tahun adalah 7 cm? Yang pertama, kita menentukan hipotesisnya dulu. H0 sama dengan H0-nya mu sama dengan 7, H1 mu tidak sama dengan 7. Angka 7 ini dari mana? Angka 7 ini angka yang mau diuji. Ya, adalah 7. H0 selalu pakai tanda sama dengan. H1-nya kenapa pakai tidak sama dengan? Sementara kalau di soal, kalau nggak ada keterangannya lebih besar, lebih kecil, lebih lambat, lebih singkat, lebih cepat, begitu ya, gunakan saja tanda tidak sama dengan. Tapi kalau nanti kalian penelitian, seharusnya si peneliti sudah tahu hipotesisnya itu satu sisi kah atau dua sisi kah. Kalau satu sisi apakah lebih dari atau kurang dari. Itu tergantung dari penelitiannya, tujuannya seperti apa. Ya. Kemudian sekarang menentukan statistik uji. Nah, karena ini sampelnya 40, berarti kita menggunakan statistik uji Z. Rumusnya adalah X bar min mu 0 per sigma per akar N. X barnya 0,2, mu 0-nya 7, mu 0 adalah nilai yang dihipotesiskan di H0, sigmanya 0,5, N-nya adalah 40, dihitung ya dapatnya min 10,11. Ini dihitung pakai kalkulator aja. Ya, dapatnya min 10,11. Kemudian kita menentukan daerah kritis sekarang ya. Daerah kritis ditentukan berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan nilai alfa, yang kedua ditentukan berdasarkan jenis pengujiannya satu sisi atau dua sisi. Misalkan ini Z-nya sudah ya, ini statistik ujinya Z min 10,11. Misalkan saya mau uji pada alfa 5%. Nah, ini nilainya kita mesti cari di tabel. Coba kita gambarkan dulu 5% ya. Nah, karena tadi ujinya dua sisi, berarti alfanya perlu dibagi dua. Di kiri 0,025, di kanan 0,025. Coba kita gambarkan dulu. Ini pakai konsep sebaran normal ya. Konsep yang kedua. Oke. Di kiri sama di... Maaf kalau gambarnya jelek ya, karena ini saya pakai mouse. Nah, ini adalah Z alfa per 2. Luasannya, berarti ini 0,025 yang di kanan. Yang ini juga 0,025. Yang kita cari yang mana? Yang di sininya ya. Berarti min Z
alfa per 2, yang di kanannya adalah Z alfa per 2. Ini yang mesti kita cari di tabel. Ya. Kanan kiri nanti sama, yang kiri negatifnya, yang kanan positifnya gitu aja. Kemudian masih diingat tabelnya, itu kalian kan yang diarsir 0 sampai Z ya. Berarti di tabel yang kalian punya itu kan bisanya lihat daerah yang ini. Ini ya. Nah, luasannya daerah ini berapa? Luasannya 5 dikurangi dengan 0,025. Berarti yang luasan ini adalah 0,475. Ini yang mesti kita lihat di tabel. Sekarang dilihat tabel Z-nya. Nah, kita mau nyari 0,475 itu miliknya Z yang keberapa? Kita lihat angka yang di dalam sini berarti ya. Sekali lagi ini pakai konsep sebaran normal yang kedua. Kalau nggak ada tepat 0,475, kita cari angka yang nilainya paling dekat dengan 0,475. Artinya selisihnya paling kecil. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Cuman ini perhatikan di sini ya. Ini kan ada angka yang tepat ya, 0,475. Nah, 0,475 ini kepemilikan Z yang keberapa? Itu adalah miliknya Z 1,96. Berarti kita ketemu Z-nya adalah 1,96. Maka bisa kita gambarkan, kita tuliskan maksudnya. Berarti yang di sini min 1,96, yang di kanan adalah 1,96. Kemudian tadi statistik ujinya min 10,11, letaknya di kiri berarti karena negatif ya. Anggaplah ini ya. Ini adalah min 10,11. Nah, karena letaknya di sini, ini kan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0. Di kiri sama di kanan. Terus ya, penolakan H0. Satunya lagi, ini juga daerah penolakan H0. Nah, yang tengah, ini adalah penerimaan H0. Ya, jadi kita membuat keputusan H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, itu keputusannya. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita balik lagi. Kesimpulannya tergantung dari soalnya tadi. Nah, H0 ditolak, ini ada kesalahannya di gambar ini ya. H0 ditolak, artinya kita menolak hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata diameter pohon mahoni yang berumur 3 tahun adalah 7 cm. Jadi, kita tidak bisa menerima pernyataan ini. Kenapa? Karena kalau kita menolak H0, berarti kita menerima H1. H1 itu tulisannya mu tidak sama dengan 7. Berarti kan rata-rata diameternya tidak sama dengan 7. Ya, itu untuk uji Z. Saya rasa ini uji Z dulu ya. Coba dikerjakan soal yang ini, yang di slide terakhir. Nanti untuk uji T-nya saya jelaskan di minggu depan, ya, sekaligus dengan tabel T-nya.